Oke, kita lanjutkan materi kita. Kita akan masuk ke materi integral rasional. Pada pertemuan ini saya akan sampaikan beberapa pola-pola atau bentuk-bentuk dari integral rasional. Jadi di sini nanti teman-teman akan banyak mempelajari pola-pola integral dari bagian-bagian yang akan kita integralkan dari pecahan rasional di sini. Jadi di sini salah satu materi yang mendukung yang pernah teman-teman dapatkan di SMA adalah yaitu pada saat teman-teman belajar suku banyak atau polinomial, terutama pada teorema sisa. Oke, kita masuk di fungsi rasional. Jadi fungsi rasional itu diperoleh dengan menjumlahkan dua atau lebih ekspresi rasional ke dalam satu ekspresi rasional. Ya, jadi ada beberapa, kemudian kita jumlahkan menjadi satu ekspresi. Jadi pada bagian ini kita akan menunjukkan bagaimana mengintegralkan fungsi rasional dengan menyatakan fungsi rasional itu menjadi jumlahan dua atau lebih ekspresi rasional. Ya, jadi kalau Anda punya pecahan, kemudian Anda nyatakan dia menjadi beberapa pecahan, dua atau lebih di situ. Itu maksudnya. Contoh berikut ini. Di sini saya punya dua pecahan. Jadi 2 per x min 1 dikurangi dengan 1 x ditambah 2. Kalau kita perhatikan di sini, pecahan-pecahan ini pembaginya berbeda. Sehingga dua pecahan ini bisa dijumlahkan kalau dia mempunyai pembagi sama. Artinya apa? Berarti kita harus mencari KPK dari x min 1 dan x ditambah 2. Nah, berhubung di sini dia bentuknya tidak ada yang berserikat, faktor dari x min 1 dan x 2, maka dikalikan aja, berarti nanti KPK-nya adalah x min 1 dikalikan dengan x plus 2. Sehingga saya punya penjumlahan seperti ini hasilnya. Prosesnya mirip waktu kita menjumlahkan di penjumlahan pecahan biasa. Jadi yang KPK-nya yang sebelah sini, jadi x min 1 x plus 2 dibagi x min 1, berarti nanti x min 1-nya habis, tinggal x plus 2, kemudian dikalikan dengan 2, itu pun sama. Yang KPK-nya dibagi dengan x plus 2, berarti tinggal x min 1 dikalikan ke 1, tempat ini. Sehingga kalau kita selesaikan 2x min x berarti x, saya punya 4 ditambah 1 berarti 5. Jadi saya punya x plus 5 dibagi x kuadrat ditambah x min 2. Nah, pola yang kita punya di sini tadi dikatakan bahwa kita mengintegralkan fungsi rasional. Kita anggap ini fungsinya yang akan kita integralkan. Nah, dari fungsi ini gimana caranya kita memecah menjadi beberapa jumlahan pecahan rasional seperti ini. Dikembalikan. Jadi kalau proses ini kita balik, jadi yang sebelah sini kita integralkan. Jadi di sini kalau kita merujuk ke materi sebelumnya, sebelum integral rasional, kita tidak punya formula untuk yang seperti ini, ya. Formula kita berarti di sini kita punya beberapa trik untuk mengerjakan ini salah satu dengan integral rasional. Berarti kita pecah menjadi dua atau lebih pecahan. Berarti kita pecah ini. Pecahnya ini berarti sama aja saya mengintegralkan bagian-bagian ini. Jadi sama aja saya punya gini. Di bagian ini saya integralkan. Karena apa? Ini kan setara dengan x ditambah 5 dibagi x kuadrat tambah x minus 2. Nah, ini berarti bagian. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan pada integral rasional, di sini kita membutuhkan suatu trik untuk mengerjakan integral bagian ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan berarti kita nanti akan merujuk ke satu formula pada saat x pangkatnya adalah tidak sama dengan min 1. Nanti di sini muncul konsep logaritma natural. Nih yang gini. Jadi di sini saya punya formula. Jadi kalau saya punya integral di kotak, ini saya nyalakan dengan pola kotak. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya pada saat integral substitusi dengan metode kotak. Ini maksudnya, ya. Nih, di kotak per kotak. Jadi saya bisa, kalau polanya saya punya seperti ini, maka saya bisa menggunakan formula seperti ini. Jadi kapan saya menggunakan formula ini? Pada saat depan diferensial sama dengan di bawahnya seperti ini, sama. Jadi kalau polanya seperti ini,
maka saya boleh menggunakan pola len harga mutlak kotak. Maka kita manipulasi dia. Jadi ini kan kalau kita perhatikan dx, di sini dx berbeda dengan x tambah 2, ini pun dx berbeda dengan x min 1. Saya coba manipulasi, bentuknya seperti ini. Nah, berhubung 2 adalah suatu konstan, maka keluar dari integral. Nah, di sini kenapa kok dx ini dia setara dengan dx min 1? Ini kalau kita turunkan, ini kan sama dengan fungsi x min 1 diturunkan terhadap x, kan muncul nanti hasilnya, ini kan dx nanti. Jadi dia sesuatu diturunkan terhadap x, maka identitas muncul dx. Ini kalau turunkan kan 1. Seluas ini 0, berarti 1 kali dx. Maka nanti hasil dari integral ini dia setara dengan dx. Ini pun sama. Kalau diturunkan nanti 1 ditambah 0 kalikan dengan dx. Nah, ini kan maka sama dengan dx, berarti setara dia. Sehingga bentuknya sudah kembali ke formula yang kita punya. Maka di sini saya punya len harga mutlak x min 1. Kemudian sebelah sini adalah len harga mutlak x ditambah dengan 2. Nah, formulasinya. Kemudian langkah berikutnya, teman-teman sini bisa melakukan penyederhanaan dari ekspresi ini. Tetapi kalau ini pun sudah cukup lah ya. Di sini kita kan belajarnya konsep, bukan untuk di soal. Biasanya kalau di untuk di level-level atas itu soal-soal disajikan bukan dalam bentuk pilihan ganda. Nah, jadi yang kita butuhkan konsep cara mendapatkan ini. Sebagai gambaran dari formulasi ini, misalkan saya punya kondisi seperti ini. Ini di sini. Kalau kita perhatikan di sini, ya, bentuk formulanya saya tidak punya untuk menyelesaikan rumus ini ya, tidak ada. Berarti kita harus memaksimalkan kondisi yang di sini. Nah, berarti kalau memaksimalkan berarti kondisi di atas harus sama dengan kondisi di bawah. Nah, ciri dari integral substitusi biasanya pangkatnya dia punya selisih 1. Lihat di sini pangkatnya ya. Koefisiennya kita abaikan. Di sini kan x-nya pangkat 1. Di sini x-nya pangkat 2. Artinya apa? Berarti pola yang di atas, fungsi yang di atas bisa saya peroleh dari turunan fungsi yang di bawah. Loh, kok bisa? Coba yang di bawah kita coba turunkan ya. 3x kuadrat min 1 kita turunkan kan 6x. Ini turunkan terhadap x. 6x min 0. Berarti 6x, jadi 5x. Nah, 6x-nya bisa kita manipulasi, berarti 6 dikalikan berapa supaya jadi 5. Nah, seperti ini. Nah, polanya ini berarti kan saya manipulasi menjadi d. Ini artinya apa? Fungsi 3x kuadrat min 1 diturunkan terhadap x, maka muncul dx. Ini kelebihan ya. Ini ada dx di sini, mohon maaf. Ini tidak ada dx di sini. Ini dx-nya harusnya ada. Mohon maaf. Nah, ini berarti nanti kalau diturunkan berarti muncul 6x. Padahal di sini adalah saya punya 5x. Kelebihan kan? Berarti nanti di sini harus dikalikan dengan 5/6 supaya jadi 5. Ya. Berarti saya punya ini. Nah, kalau udah polanya sama seperti ini, di atas sama di bawah, ya, berarti nanti di sini kembali ke logaritma yang tadi ya, di sini. Ini saya hilangkan, ini salah ketik, saya mohon maaf. Ini tidak ada. Maaf, ada. Nah, karena pola di atas sama dengan pola di bawah, ya, pola di atas sama dengan pola di bawah, maka jadi saya bisa menggunakan formula di atas ini. Ya, berarti saya punya len harga mutlak 3x kuadrat min 1. Berarti min 5/6 dalam ini. Jadi nanti di sini formulasinya nanti pada saat kita di integral bagian di rasional, integral bagian-bagiannya untuk pecahan-pecahannya, kita nanti banyak menggunakan formulasi len di sini ya. Bisa jadi juga nanti untuk yang lainnya juga ada. Ini jadi teman-teman nanti untuk formula ini nanti saya coba ulang-ulang ya, setiap slide saya coba ulang-ulang biar kita paham ya pola untuk memanipulasi supaya masuk ke formula ini. Berikutnya kita lanjutkan ya. Untuk bagian pertama untuk integral fungsi rasional ya. Bagian 1 di sini. Jadi fungsi pecah rasional adalah suatu fungsi yang berbentuk. Jadi fungsinya bisa saya nyatakan dalam bentuk px per qx ya.
Jadi bentuknya fungsinya Px dibagi dengan Qx. Dengan Vx dan Qx adalah masing-masing polinomial yang tidak mempunyai faktor persekutuan. Artinya apa? Tidak ada akar yang bersekutu, atau dia tidak irisan faktor-faktornya dia berupa himpunan kosong. Ya, tidak ada berserikat sini. Tidak ada yang sama antara Vx dan Qx. Dia ya kalau dalam pecahan dia saling prima lah di sini ya. Kalau dalam bilangan. Jadi bentuk pecahan paling sederhana lah. Kalau misalkan saya punya 10 per 6 itu kan belum pecahan sederhana. Nah, misalkan 10 per 6 itu bentuknya menjadi 5 per 3. Nah, jadi bentuknya 5 per 3 berarti bentuk seperti pecahan yang udah paling sederhana. Ya. Nah, kemudian di sini polanya kemungkinan Vx per Qx ini kemungkinannya pangkat yang di atas lebih besar pangkat di bawah, atau kemungkinan sama, atau juga kemungkinannya pangkat di bawah itu lebih besar daripada pangkat yang ada di atas. Pada kasus Px lebih besar atau sama dengan derajat dari Qx, maka Px disebut dengan fungsi rasional tidak sejati ya. Jadi pada saat misalkan di atas pangkatnya 3, x pangkat 3 dibagi x pangkat 1, nah dikatakan sebagai fungsi pecah rasional tidak sejati. Tetapi kalau pangkat yang di atas lebih kecil dengan pangkat yang di bawah, nanti disebut pecahan rasional sejati. Nah, maka pada saat dia bentuk yang di atas pangkatnya lebih tinggi daripada yang di bawah, maka dia bisa dinyatakan sebagai Hx ditambah Sx per Qx. Nah, kalau kita lihat, ini adalah teorema sisa yang pernah Anda dapatkan di bangku SMA untuk bab polinomial atau suku banyak ya. Jadi kalau saya narasikan, bentuknya adalah seperti ini. Nah, 7 per 2 ini kan sudah tidak punya faktor yang bersekutu di sini. 7 kan dia tidak bisa dibagi 2 ya. Maka 7 per 2 bisa kita nyatakan dalam bentuk pola seperti ini. Px, Qx, Hx, Sx, Qx. Maka kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan campuran bisa kita nyatakan dalam bentuk jumlahan. Nah, di sini Hx ini berkondisi sebagai hasil bagi. Ya. Sx sebagai sisa bagi. Nah, 7 per 2 7 dibagi 2 hasilnya 3, sisanya 1. Nah, jadi polanya kita kembali formulanya adalah ke materi suku banyak di bangku SMA dulu. Nah, kita membantu nanti pola-pola seperti ini. Sehingga nanti kalau kita integralkan, polanya kebagian dia. Seperti tadi ilustrasi di depan ya. Jadi integral dari Hx ditambah integral dari Sx per Qx. Nah, biasanya kalau untuk Hx ini tidak ada masalah ya. Integral di sini sudah clear dia. Berarti polanya sudah bentuk polinom biasa ya, bukan pecahan. Tapi yang di sini nanti kondisinya itu yang banyak kita bahas, bentuknya yang tadi pola yang di atas derajatnya lebih kecil daripada yang di bawah. Maka pola-pola nanti banyak memunculkan jenis-jenis integral. Bisa jadi yang di sini integralnya adalah substitusi aljabar biasa. Bisa jadi untuk fungsi transenden, bisa jadi dia fungsi trigonometri dan lain-lain. Ya, nanti kita lihat pola-polanya. Nah, tetapi jika kalau misalkan Px-nya adalah kelipatan turun dari Qx, nah ini, jadi nanti artinya apa? Sx ini bisa saya peroleh dari turunan dari Qx. Ya, Qx dikalikan dengan sesuatu. Maka nanti muncullah logaritma natural kalen Qx. Nah, kita banyak nanti menggunakan pola ini. Yang kita tadi nyatakan dalam bentuk integral di kotak per kotak, kalian kotak nanti hasilnya. Nah, nanti kita coba ulang-ulang formula ini sampai teman-teman mahir ya, sampai mahir terbiasa. Jadi rumus-rumus yang ada di matematika kuncinya jangan dihafal tapi diaplikasikan dalam latihan soal, sehingga kita akan memahami kenapa kok formulanya seperti itu. Kita bukan menghafal ya, tetapi gimana cara mendapatkan formula itu. Kita lanjutkan ke contoh. Pada contoh 1 di sini saya menampilkan contoh dari pecahan yang di atas ini, pecahannya pangkatnya lebih besar daripada yang di bawah. Di sini saya punya integral x pangkat 3 ditambah x dibagi dengan x min 1 dx. Nah, kalau kita perhatikan berarti ini kita harus menyatakan menjadi hasil bagi dengan sisanya. Jadi kita menggunakan kita sederhanakan menggunakan teorema sisa ya. Jadi kita menggunakan pembagian panjang seperti ini. X pangkat 3, cara membaginya berarti sama waktu di SMA, berarti x pangkat 3 dibagi dengan di depan ini.
Jadi yang saya libatkan pangkat tertinggi di masing-masing fungsi pembagi yang dibaginya ya. Jadi pembaginya pangkat tertingginya 1, yang dibagi pangkat tertingginya 3. Berarti yang kita libatkan hanya yang di depannya aja, yang pangkat paling tinggi. Ini berarti X pangkat 3 dibagi X, berarti X pangkat 2. Kemudian X pangkat 2 saya kalikan ke X, kalikan ke min 1, berarti X pangkat 3 min X kuadrat. Nah, kemudian saya kurangkan. Berarti X-nya habis, X pangkat 3-nya habis, berarti min kali min positif X, X-nya turun ya, X kuadrat ditambah X. Nah, berikutnya sama, X kuadrat dibagi dengan X, maka dapat positif X di sini. Lalu positif X-nya saya kalikan ke sini, berarti X kuadrat min X. Kemudian saya kurangkan, maka saya punya 2X ini. Nah, 2X dibagi X dapat 2. Kalikan, berarti 2X min 2. Saya kurangkan, maka sisanya adalah 2. Sehingga pecahan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk X pangkat 3 ditambah X per X min 1 sama dengan X kuadrat ditambah X tambah 2 ditambah 2 per X min 1. Sehingga pola integral ini kebagiannya menjadi seperti ini. Yang sebelah sini berarti adalah hasil bagi, berarti 2-nya sisa. Nah, pola integral yang sebelah sini kita kembali ke logaritma natural tadi ya. Berarti hasilnya 2 ln harga mutlak X min 1. Yang sebelah sini di integral tidak ada masalah. Ini hanya fungsi polinom biasa ya. Berarti nanti pangkatnya tambah 1 per pangkat tambah 1, berarti X pangkat 3 per 3, X kuadrat per 2 ditambah 2X. Ditambah 2 ln harga mutlak X min 1. Nah, polanya ini. Saya coba ulang-ulang formulasi yang tadi ya. Nah, ini berarti saya ulang yang tadi, polanya ke sini. Saya coba ulang-ulang ya. Memang kalau sudah mahir langsung aja teman-teman ya, langsung aja berarti ln 2 ln X min 1. Tapi untuk supaya mahir saya ulang-ulang formula ini biar paham. Berarti polanya saya paksa menjadi ke sini. Jadi dx ini setara dengan dx min 1. Ya, cara menurunkannya kan 1 dikurang 0. Jadi dikalikan dengan dx, maka kembali ke dx. Nah, berhubung polanya sudah sama, maka jadi 2 kali ln harga mutlak X min 1. Nah, ini polanya seperti ini. Jadi nanti di sini kalau pangkat yang di atas lebih tinggi daripada pangkat yang di bawah, teman-teman lakukan hal seperti ini polanya. Ya. Kemudian sudah dapat, nyatakan integralnya masing-masing. Nah, biasanya yang jadi masalah adalah di sisanya. Di sisa baginya itu yang jadi masalah biasanya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ke pola berikutnya ya. Di sini pada bagian 2, saya akan membicarakan pola yang berbeda dengan pada bagian 1. Pada bagian 1, kita bicarakan tadi di situ pangkat yang di atas lebih besar daripada pangkat yang di bawah. Nah, sekarang yang pangkat yang di atas lebih kecil daripada pangkat yang di bawah ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi polanya bukan yang di pola 1 tadi, maka kita harus melakukan langkah-langkah seperti ini. Jadi kita mengubah pecahan tersebut menjadi jumlahan fungsi pecahan rasional berderajat 1 atau 2, sehingga bisa dihitung integralnya dengan metode substitusi maupun cara yang lain ya. Jadi ilustrasi yang pertama tadi di awal slide, saya punya pecahan tadi kan X ditambah 5 per berapa tadi di sana kan. Nah, kita nyatakan X ditambah 5 per X kuadrat min X ditambah 2 tadi ya, dinyatakan dalam bentuk apa? Beberapa pecahan. Nah, berarti kita tinjau pecahan sisa baginya, berarti nanti ya kita akan menemukan, saya bagi menjadi 4 kasus ya. Kasus pertama kemungkinannya nanti Qx yang di bawah tadi pembaginya, dia memiliki akarnya real dan berbeda. Yang kedua, dia akarnya real dan ada yang kembar, ada yang sama ya. Yang ketiga, nah berarti akarnya imajiner atau hayal ya. Tidak real berarti imajiner, hayal dan berbeda. Jadi ini mengulang ke pola 1 ya. Cuman bicaranya yang 3 ini polanya seperti 1 tapi dia ada yang imajinernya. Maka yang 2 diulang oleh pola 4. Berarti akarnya tidak real dan ada yang kembar di sini. Jadi polanya sama. Jadi teman-teman mau ngasih pola 1 dan pola 3, maka akan mengikuti ke 2 dan 4 ya. Jadi diulang aja polanya sama saja. Oke, kita coba melangkah ke pola 1 di sini. Kita akan bicarakan akar-akar dari Qx sama dengan 0, akar-akarnya real dan berbeda.
Oke, kita akan masuk untuk pola 1, yaitu kita akan bicara akar-akar dari Qx sama dengan 0, semuanya merupakan bilangan real dan berbeda. Jadi saya misalkan saya punya X1, X2, Xn adalah akar-akar dari Qx. Sehingga kalau X1, X2, Xn adalah akar-akar dari Qx, maka Qx bisa kita nyatakan dalam bentuk ekspresi seperti ini. Berarti tadi Qx sama dengan X min X1 dikalikan X min X2 bla 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 sampai dengan X min Xn kalau akarnya sebanyak n, ya. Kemudian di sini pola ini yang kita nyatakan dalam bentuk pecahan tadi. Berarti pecahan rasionalnya dalam bentuk Vx, berarti nanti kita pencah menjadi n bagian pecahan rasional dijumlahkan, ya. Berarti X min X1 A1 per X1. Jadi polanya lihat di sini, ya. Jadi untuk yang faktor pertama A1, faktor kedua dia A2, faktor ketiga, faktor berikutnya sampai dengan ke n AN di sini, ya. Menjadi pecahan ini. Nah, kemudian di sini ada A1, A2, A3, AN. Ini bisa kita peroleh dari persamaan Px per Qx ini, ya. Bisa kita peroleh. Sehingga nanti kalau A1, A2, AN-nya dapat, maka kita bisa menyelesaikan integral ini. Nah, berhubung A1, A2, AN itu adalah suatu konstan, ya, ini kan dapat dari persamaan ini, ya. Dapat dari ini saya punya A1 sampai dengan AN, maka integralnya dapat pasti perbagian. Masuk perbagian. Nah, kalau kita perhatikan pola-pola bagian integral ini, ya, bagian ini dia kembali ke pola integral, hasilnya adalah ln, ya. Untuk yang ln harga mutlak x ditambah dengan konstanta, ini formulanya, ya. Dx per x sama dengan ln harga mutlak x sama suatu konstanta. Ini formulanya ke situ kembali. Sebagai ilustrasi, mungkin kita bicara contoh, ya, untuk akar-akarnya real dan berbeda. Saya berikan contoh 2 di sini, ya. Pada contoh 2 di sini akan saya berikan untuk akar-akarnya real dan berbeda. Di sini saya sajikan suatu integral di mana Vx-nya berupa x kuadrat ditambah 2x min 1, Qx-nya berupa 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 2x. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pangkat di atas lebih kecil daripada pangkat di bawah. Maka saya nyatakan untuk yang 2x pangkat min 3 ditambah 3x kuadrat min 2x, saya faktorkan, ya. Ini ada x-nya, berarti x-nya keluar. Ya, ini berarti x-nya keluar. Berarti x kali 2x kuadrat ditambah 3x min 2. Kemudian yang 2x kuadrat tambah 3x minus 2 kita faktorkan, ya. Kita faktorkan lagi sehingga saya punya gini. Ini polanya. Ini polanya ini. Berarti nanti di sini berarti saya punya 3 bagian dari integral rasionalnya. Saya punya 3 bagian di sini. Berarti kita punya 3 bagian, polanya adalah kita pecah menjadi 3 bagian berdasarkan faktor ini. Berarti A per X, B per 2X min 1, X ditambah 2, ya. 2X min 1, C-nya berarti X ditambah 2. Nah, kemudian kalau selanjutnya saya akan mencari nilai A, B, C di sini. Nilai A, B, dan C kita peroleh dari persamaan ini. Nah, yang kalau kita perhatikan untuk A per X, B per 2X min 1 ditambah C per X ditambah 2, ini adalah pecahan-pecahan yang belum bisa kita jumlahkan secara langsung. Kenapa? Dia memiliki pembagi berbeda. Sehingga saya harus mencari KPK dari X, 2X min 1, X plus 2, sama saja saya kembali ke 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat min 2X merupakan KPK dari ini, ya. Sehingga sama aja kalau bicara KPK dari ini, sama aja saya punya yang ini, ya. Sehingga dijumlahkan, maka ya logikanya saya kali silang di sini, ya. Saya kalikan polanya, berarti dengan kalau udah sama pembaginya, maka untuk yang di bawah kita hilangkan sehingga polanya seperti ini, ya. Berarti untuk pola ambil di atas, jadi kalau udah setara, ini setara, jadi nanti ini semua A tambah B tambah C, yang di bawah dia berupa KPK-nya, berarti dia bisa kita hilangkan seperti ini. Nah, sekarang pembahasan berikutnya saya akan mencari A, saya mencari B, saya mencari C. Khusus kasus akar-akarnya real dan berbeda, maka mencari A-nya, kalau metode pertama di beberapa buku dengan menyantarakan koefisien yang bersesuaian dari persamaan ini.
Jadi teman-teman nanti yang sebelah kiri kan sudah berupa persamaan kuadrat ya, fungsi kuadrat. Yang sebelah kanan teman-teman bisa menyelesaikan, nanti dikelompokkan. Misalkan di sini pangkat tertingginya kan berarti X pangkat 2, ini pun sama X pangkat 2, X pangkat 2. Maka nanti kalau kita selesaikan sama aja dengan koefisien dari X pangkat 2 sama aja 2A. Berarti sini berapa ya? Berarti min 2A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 1. Itu maksudnya. Selesaikan, tetapi yang saya lakukan, saya meringkas dari metode itu. Cara meringkasnya, saya melihat dari pembaginya. Supaya jadi 0 di sini. Ya. Jadi 0 di sini. Maka kalau pada saat saya mencari A, pada saat saya mencari B, saya mencari C, maka saya buat berapakah X-nya supaya ininya 0. Berarti X-nya 0 kan? Pada saat mencari B, berarti saya pada saat berapakah X-nya supaya 2X min 1 jadi 0. Maka X-nya setengah kan? Saya mencari C juga sama. Berarti pada saat berapa X tambah 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 2. Oke, saya mencari nilai A dulu ya, khusus untuk akarnya real dan berbeda. Kita gunakan ini ya. Cek di sini pada saat X-nya sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 0, saya masukin ke sini. Berarti 0, 0, min 1. Sebelah kiri berarti min 1. Sebelah kanan berarti saya punya 0, berarti min 1 kali 2. Berarti min 2A. Berarti ini hasilnya berarti min 2A. Yang sebelah sini berarti 0. Sebelah sini berarti 0. Berarti min 2A, berarti min 1 sama dengan min 2A. Ya. Ini kan min 2A ya. Berarti A-nya sama dengan setengah. Berikutnya, pada saat X-nya sama dengan setengah, untuk mendapatkan nilai B, maka setengah saya masuk ke sini. Berarti setengah kuadrat seperempat, 2 kali setengah adalah 1, 1 min 1 habis, berarti tinggal seperempat. Berarti sebelah kiri berarti seperempat, positif. Sebelah kanan X-nya setengah, berarti ini habis ya, 0. Berarti yang sebelah sini juga, sebelah sini ada ya, kita mencari B kan, berarti setengah dikalikan dengan setengah ditambah 2 ya. Ini berarti habis. Berarti tinggal B kali setengah dikalikan dengan setengah ditambah 2. Seperti ini. Nah, ini bisa kita coretkan. Seperempat dengan setengah. Berarti saya punya setengah sama dengan B kali setengah tambah 2. Berarti 2 setengah. Seperti ini ya. Atau 5/2. Ya. Ini kan berarti 2-nya habis. Berarti B-nya dapat 1/5. Kemudian saya untuk dapatkan nilai C, saya ambil X-nya sama dengan minus 2. Sama, minus 2 saya masuk ke sini ya. Min 2 dikuadratkan 4. Min 2 kali 2 berarti 4. Berarti ini habis, tinggal min 1. Berarti saya juga sama. Ini pada saat saya masukin min 2 ke daerah sini berarti 0. Ke sini juga 0. Tinggal yang min 2C. Berarti min 2 kali 2 berarti min 4, min 5. Berarti min 2 kali min 5 berarti min 10. Ya. Berarti saya punya nanti C-nya sama dengan min 10. Nah, min 1/10. Kemudian nilai-nilai A, B, C ini kita masukin ke sini. Lalu kita integralkan. Ya, ke bagian ini seperti ini kan. Nah, polanya seperti ini. Oke, saya akan ulang-ulang formulasi untuk integral ln tadi ya. Di sini berarti saya harus mempolakan menjadi D kotak ya. Maka saya punya berarti di sini oke, enggak masalah. Yang di sini, di sini kelebihan 2 ya. Berarti dia 2x min 1 berarti diturunkan kan 2. Di sini kan tidak ada 2. Ya, nanti dikalikan dengan setengah. Jadi polanya seperti di sini kan kalau diturunkan nanti 2 kali dx. Padahal di sini kan tidak ada 2. Maka supaya 2-nya hilang jadi angka 1 berarti dikalikan dengan setengah. Nah, udah sama semua di sini, berarti muncullah logaritma tadi. Ln x, kemudian ln 2x min 1, ln x ditambah 2. Sehingga saya punya ini. Berikutnya, apakah pola ini bisa kita sederhanakan atau tidak? Nah, ini 1/10 sama ya. Berarti kalau dia tambah jadi kali, kalau dia kurang maka jadi bagi, sifat dari logaritma. Berarti saya punya 1/10 ln 2x min 1 per x ditambah 2. Ini kalau kita sederhanakan. Oke. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, contoh 3, masih untuk akar-akarnya real dan berbeda.
Oke, kita lanjutkan ya. Di sini berarti kalau kita perhatikan x kuadrat min a kuadrat pada saat a tidak sama dengan 0, maka saya punya ini. Kita faktorkan berarti x min a, x plus a ya. Nah, berarti saya punya dua suku, dua faktor. Berarti nanti bentuk ini bisa kita nyatakan dalam bentuk jumlah dua pecahan. Ya, seperti ini. Nah, berarti kasusnya sama. Nanti kita menyamakan pembaginya, kemudian kita hilangkan pembaginya, kita setarakan koefisien dari persamaan yang di atas. Sehingga saya punya ini. Ya. Nah, berarti saya mencari A, saya mencari B. Pada saat mencari A, berarti X-nya sama dengan A. Pada saat mencari B, masukkan pada saat X-nya sama dengan minus A. Oke, pada saat X-nya sama dengan A, kan saya punya kan 1, ini berarti 2A kecil, ini berarti 0. Berarti saya punya 1 sama dengan A kali 2A kecil. A besar ini kan, berarti A-nya 1/2A kecil. Kemudian pada saat mencari B, ambil X-nya sama dengan minus A. Berarti ini habiskan, berarti B kali min 2A kecil sama dengan 1. Berarti B nya sama dengan min 1/2A kecil. Nah, kemudian AB dimasukin ke sini, langsung kita integralkan. Ya, integralkan. Nah, ini kembali ke fungsi logaritma biasa. Nah, teman-teman kalau sudah mahir, ya langsung aja ya. Berarti 1/2A ln X min A min 1/2A ln X ditambah A. Tapi nanti akan saya ulang-ulang formula yang tadi, harapannya bisa. Tapi kalau sudah bisa, ya langsung aja ya. Langsung aja. Berarti, nah ini bisa kita sederhanakan. Berarti 1/2A ln X min A per X ditambah 2A. X tambah A. Ini pola ini. Ya. Jadi nanti di sini untuk polanya akarnya real berbeda. Berarti peranan dari rumus D kotak per kotak tadi berperan sekali ya, teman-teman di sini. Kemudian sifat-sifat logaritma juga mungkin kalau dia bentuknya dia minus berarti kurang, berarti jadi bagi ya. Kalau bentuknya tambah, misalnya kalau tambah berarti bentuknya jadi kali. Oke, kita lanjutkan ke bentuk untuk akar-akar real dan ada yang kembar akarnya. Kayak apa solusi, seperti apa cara menyelesaikannya. Oke. Misalkan saya punya Qx ini mempunyai mempunyai faktornya, dia akarnya ada yang kembar ya. Misalkan di sini Qx sama dengan 0, di mana akar X1 misalkan. Saya punya X1 di sini dia berulang sebanyak P. Ya, untuk yang di sini berarti sukunya adalah suku yang berbeda. Sukunya berbeda di sini. Ya. Nah, pada saat seperti ini berarti nanti pola Px per Qx ya kita nyatakan seperti ini ya. Nah, pada saat berulang berarti ini ulangannya hati-hati. Ya. Ini kita mulai dari X min X1 pangkat 1, X min X1 pangkat 2 sampai pangkat P. Sisanya yang berbeda. Nah, ulangan ini hati-hati ya. Jadi nanti lihat polanya 1, 2, seterusnya sampai dengan P di sini. Ulangannya sebanyak P di sini ya. Sehingga integralnya di sini sama perbagian. A-nya keluar ya di sini. Ini A-nya bisa keluar. Nah, di sini kemungkinan kita menggunakan untuk integral yang ln sama yang pada saat integral x pangkat n dx pada saat n-nya sama dengan tidak sama dengan min 1 sama n sama dengan min 1. Khusus yang pangkat-pangkatnya lebih dari 1 ya. Ini. Kemudian kita menggunakan integral substitusi biasa. Untuk ilustrasi, kita lihat contoh berikutnya. Pada contoh 4 di sini kita akan menyajikan bentuk akarnya ada yang kembar. Di sini kalau kita perhatikan dari pola soal, akar kembar berarti adalah pada saat 1. Berarti muncul sebanyak 2 kali. Berarti pola untuk menyelesaikannya berarti A per X plus 1. Kemudian nanti saya punya B per X min 1. Nah, ngulang di sini berarti kan X min 1 pangkat 2 yang tertingginya. Kalau sini pangkat 3 berarti ya sampai pangkat 3. Dengan cara yang sama kita setarakan pembaginya, kemudian kita sesuaikan koefisien dari koefisien variabel yang bersesuaian, sehingga saya punya persamaan berikutnya seperti ini. Ngulang dari langkah yang tadi ya. Nah, pada kasus ini agak berbeda ya untuk mencari A, B, C-nya. Kalau tadi real berbeda, langsung kan mencari A, X-nya sama min 1.
mencari B, X-nya sama dengan 1, mencari C, X-nya sama dengan 1. Tapi di sini nggak seperti itu. Agak beda ya di sini, hati-hati. Di sini nanti yang akan muncul itu nanti polanya yang di sini, di A dan di B. Ya. Di A dan di B di sini. Nah, di B ini akan muncul nanti polanya, nanti ada X plus 1, X min 1. Sini pada saat saya masukkan 1 dan min 1 dia 0. 0 di sini. Ya, 0 di sini. Maka mencari B pada saat nanti kita masukkan X-nya berapa ya? Kita coba lihat. Nanti kita simpulkan. Nah, kita coba tetap di sini kita coba pada saat A-nya X-nya sama dengan min 1. Kemudian pada saat X-nya sama dengan 1. Nah, pada saat min 1 masuk ke sini. Ini habis kan? Ini habis. Oh, dapat C-nya di sini. Ya. Masih punya C-nya di sini. Berarti untuk mencari dimasukkan ini hati-hati ya. Berarti di sini saya punya min 1, ini min 1. Nah, berarti saya mencari A. Pas di sini A, berarti min 1 ya. Min 1 berarti min 2 pangkat 2 berarti 4 ya. Berarti 1 sama dengan 4A. Berarti A sama 1/4. Ini masih sama. Nih A-nya pada saat X-nya sama min 1. Tapi kalau beda. Kemudian masukkan pada saat X-nya sama dengan 1. Ini habis, maka saya punya C di sini. Ya. Berarti saya punya 1 sama dengan 2C. Berarti C sama dengan setengah. Nah, untuk mencari B di sini, ini kan nggak bisa 1 dengan min 1. Maka ambillah X sama dengan 0. Soalnya, kenapa? Ini kan kondisi persamaan. X untuk X sembarang X ya. Maka dipenuhi untuk setiap X. Sehingga di sini saya ambil sampelnya. Pada saat X-nya sama dengan 0. Yang paling mudah ya, 0. 0 di sini. Nanti bisa teman-teman coba ya, pada saat X-nya tidak 0. Nah, tapi di sini pasti dapat aja nanti B-nya sama. Ya. Tapi untuk memudahkan sambil X-nya 0 aja. Teman-teman bisa coba nanti pada saat X-nya 1. Nah, bisa ya. Selain 1 dan min 1. Masukin ke sini. Tetapi mungkin lebih rumit ya. Tapi sama aja. Kan nilai A dan B, nilai A dan C sudah ada. Nah, untuk memudahkan perhitungan, sambil X-nya sama dengan 0. Maka saya punya A ditambah min B ditambah C. Jadi 1 sama dengan ini. Nah, A dan C sudah ada, masukin. Nah, dihitung, maka B-nya dapat min 1/4. Kemudian A, B, C masukin ke sini, lalu integralkan. Ya, diintegralkan, di mana koefisien A, B, C-nya bisa keluar dari integral. Nah, ini kembali ke ln kan. Ini ln, ini integral substitusi untuk substitusi biasa ya. Di polanya kita coba ya. Yang sebelah sini nanti, nah polanya yang sebelah sini, polanya nanti bentuknya seperti ini. Kenapa? Ini pangkat ininya tidak sama dengan min 1. Kan min 2 dia kalau ke atas. Ini kan kalau ke atas X min 1 pangkat min 1. Kalau ini kan X min 1 pangkat min 2. Maka yang sebelah sini kita gunakan formula seperti ini. Ya, polanya. Nah, ini polanya yang saya gunakan. Saya ilustrasikan. Ini pola di kotak nanti, maka harus dx min 1. Nah, kenapa? Ini kalau diturunkan dx min 1 kan kembali ke dx. Sehingga bentuknya sama ya. Bentuknya sama, maka pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Berarti min 1 per min 1. Jadi seperti ini. Sehingga nanti di sini dapatlah min 2 ya. Berarti 1 min 1 per 2 X min 1. Nanti bentuknya seperti ini. Ini bisa disederhanakan teman-teman ya. Boleh. Ini kan kari berarti X tambah 1 per X min 1. Nah, ini. Oke. Itu akarnya kembar ya. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, di sini ini pola ngulang ke yang pangkat di atasnya. Kita coba kita campur ya. Kita campur contohnya agar variasi soalnya banyak. Di sini saya sajikan contohnya untuk PX-nya pangkatnya lebih besar daripada pangkat GX. Sehingga nanti teman-teman menggunakan pembagian panjang di sini. Ya, pembagian panjang. Nanti kemudian sisanya berapa? Nah, sisanya kita lihat. Kalau hasil baginya tidak masalah. Kemudian yang ini saya faktorkan dulu ya.
Ini faktornya. Kemudian ini saya gunakan tadi pembagian panjang, sehingga saya punya ekspresinya seperti ini. Nah, untuk yang X plus 1 diintegralkan nggak ada masalah. Tapi yang sebelah sini kan bermasalah ya. Tapi di sini maka muncul ada akarnya kembar. Kembali ke contoh yang tadi, di sini akarnya untuk yang tunggal. Sehingga saya punya ini. Berarti A per unsur ini ya, berarti A per X min 1 kuadrat. Nah, ini ada 2 ulang di sini, pengulangan 2 suku. Ya, tambah C dengan cara yang sama, kita samakan pembaginya. Sehingga saya punya adalah seperti ini, ya hasil akhirnya. Kemudian di sini kita cek pada saat X sama dengan 1, kita cek pada saat X sama dengan min 1, lalu kita cek pada saat X sama dengan 0. Ya, pada saat min 1 berarti min 4 di sini saya punya. Berarti ini habis, berarti min 1 berarti min 2 berarti 4C di sini. Saya punya berarti C-nya adalah min seperempat. C-nya 1 ya. C-nya kan min 2 kuadrat 4 berarti 4 bagi 4 1 ya. Pada saat X-nya 1 berarti 4, 0 berarti 2B, 0 berarti 4 sama dengan 2B, berarti B-nya sama dengan 2. Lalu kita cek pada saat X-nya sama dengan 0 ya, untuk memudahkan berarti 0. Ini berarti saya punya minus A, saya punya berarti B, saya punya berarti C di sini. Nah, A, B, C-nya A, C, B sudah ada, maka dapatlah A. Berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke sini ya, A, B, C-nya. Sehingga saya punya integralnya seperti ini. Nah, untuk yang ini clear, integralnya tidak masalah. Untuk yang sebelah sini nanti fungsi logaritma. Untuk yang sebelah sini juga ln. Ya. Kemudian di sini nanti saya punya ln, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Ini ngulang yang tadi. Jadi tidak saya ulang lagi di sini, berarti polanya biasa. Kemudian di sini ln ini bisa kita sederhanakan ini. Berarti ln X min 1 dibagi X plus 1. Ya, sederhanakan seperti ini. Ini ngulang yang tadi ya. Tinggal yang jadi masalah adalah mencari A, B, C-nya biasanya. Untuk integralnya di sini nggak ada masalah. Ini sederhana contoh soalnya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Untuk pola akarnya tidak real ya, dan berbeda. Pada bagian 3 akan kita bicarakan itu QX-nya mempunyai akar-akar tidak real dan berbeda. Nah, di sini berarti QX mempunyai faktornya berupa fungsi kuadrat, tetapi fungsi kuadratnya dia nilai diskriminannya kecil 0. Artinya dia imajiner ya. Nah, di sini saya misalkan akar yang lainnya X2, X3 sampai Xn. Sehingga nanti bentuk QX-nya bisa kita nyatakan seperti ini. Untuk yang ini berarti yang imajiner. Untuk ini berarti real ya. Sehingga pada saat ekspresinya untuk PXQX khusus yang imajiner, ini polanya berbeda ya. Yang sebelah sini. Kalau yang dari A2 sampai AN itu ulangnya yang tadi ya. Yang pola 1, pola 2 untuk akar real berbeda dan akar real kembar. Ini berarti untuk yang A2 ke AN clear. Tapi yang gini, yang sebelah suku pertama A1B ini A1X ditambah B. Nah, ini untuk bagian yang tidak bisa difaktorkan tadi ya. Artinya dia yang akarnya hayal. Nah, polanya ini untuk khusus di sini nanti diintegralkan sama polanya. Integral sehingga bagian. Nah, teman-teman, di sini kita akan masuk materi baru ya, untuk integral bukan baru. Kita akan merujuk ke itu khusus bagian ini kita akan merujuk ke integral substitusi trigonometri. Nah, integral substitusi trigono kan ada arkes sin, arkes tan, arkes cos, cot. Pokoknya ada 6 kemungkinan di sini. Nah, di sini tetapi yang kebanyakan adalah untuk yang tan, cot ya nanti atau tan. Jadi arkes tan yang dipakai. Untuk yang sebelah sini kembali ke yang tadi ya, ke yang pola 1 dan 2. Maka untuk yang di sini kita ingatkan pola untuk yang ini formulasi seperti ini. Ini saya gunakan pola.
Jadi polanya di kotak kuadrat tambah A kuadrat, maka 1/A arkes tan, kotak per A. Ya, itu pola dasar basic. Nanti saya ulang-ulang formulasi ini untuk mendapatkan integral yang di bagian sebelah sini. Ya. Untuk memperjelas langkah-langkah ini atau sebagai ilustrasi, saya sajikan contoh untuk pola akar-akar tidak adil dan berbeda ya. Contohnya. Di sini pada contoh 6 saya sajikan contoh yang menyajikan memuat akar yang tidak real, sehingga saya harus menggunakan pola integral substitusi trigonometri. Nanti saya coba ulang-ulang sehingga teman-teman memahami pola-pola untuk substitusi trigonometri. Teman-teman bisa lihat pada video saya sebelumnya ya, untuk integral substitusi trigonometri. Pada contoh 6 di sini saya punya integral 2x kuadrat min x tambah 4 per x pangkat 3 tambah 4x. Ya. Nah, di sini untuk yang di bawah ini bisa kita faktorkan, tapi yang satunya tidak bisa. Jadi ada akar real, ada akar imajinernya. Ya, difaktorkan. Nah, suku x kuadrat tambah 4 ini nggak bisa kita faktorkan lagi. Ini nanti kan bentuknya imajiner ya, khayal. Maka bentuk ekspresi untuk yang ini bisa kita nyatakan dalam bentuk dua faktor ya, dua pecahan. A per x, bx tambah c. Nah, ini. Nah, pola untuk mencari yang di sini sama tetap ya. Ambil x-nya 0, kemudian nanti dapat a-nya, nanti masukkan ke persamaan yang kita peroleh. Sekarang kita samakan ya. Pembaginya seperti yang tadi disamakan, kemudian kita hilangkan bagian yang persamaan di bawah, sehingga tinggal persamaan yang di atas saja. Seperti ini ya. Nah, sekarang polanya masukkan pada saat x-nya 0 ya. Pada saat x-nya 0 saya punya a-nya. Untuk BC kita substitusi nilai a ke persamaan ini. Nah, di sini kita ambil x-nya sama dengan 0, berarti saya punya 0, 0, 4, berarti saya punya a kali 4. Ya, ini 0, berarti a-nya sama dengan 1. A sama dengan 1, saya masukin ke sini. A-nya 1 kan? Sehingga saya punya ini 1. Kemudian saya kelompokkan dia. Saya kelompokkan menjadi satu ruas ya. Menjadi satu ruas. Sehingga polanya seperti ini. Jadi manipulasinya seperti ini ya, teman-teman. Ini sebagai ilustrasi kan 2x kuadrat dikurang x pangkat 2 kan x kuadrat ya. 4-nya habis, berarti x kuadrat min x saya faktorkan x kuadrat min x ya. Nah, saya punya di sini kan b itu berarti koefisien dari x, berarti b-nya 1. Kemudian saya punya c, berarti c-nya sama dengan min 1. Maka dapatlah nilai a, b, dan c-nya. Sehingga saya punya ini. Kemudian saya masukkan ke persamaan a per x, bx tambah c dibagi x kuadrat tambah 4. Ya, ke bagian integral seperti ini. Nah, untuk yang di depan dx per x clear, ini berarti ln harga mutlak x. Yang di sini kita butuh trik untuk menyelesaikan ini ya. Ini kita perlu perjuangan. Nah, berarti kita bagi dua. Kita menjadi dua bagian ini. Berarti yang pertama dia integral substitusi biasa, kembali ke ln. Yang kedua 1/x kuadrat tambah 4, berarti kembali ke arkes nanti. Ini saya bagi gini. Ini berarti kan manipulasi menjadi ln di sini. Bisa ya? Kenapa ln? Ini kan nanti hasilnya 2x. Kelebihan 2, berarti setengah nanti di sini ya. Berarti di sini polanya untuk yang di depan ini ln di sini. Untuk ini adalah arkes. Untuk yang ln dulu saya selesaikan ya. Nih. Di sini kan ada kelebihan 2. Kan 2x dx nanti hasilnya. Ini mohon maaf ada dx-nya plus lagi. Wow. Salah ini. Nih, ini nada teman-teman ya, mohon maaf. Ini nada. Sehingga nanti di sini untuk apa? Ini berarti kembali ke formula ini. Ya, berarti saya punya ln x kuadrat tambah 4. Ya. Nah, berarti yang ini dapat. Nah, yang ini kita polanya dimanipulasi juga. Berarti dx-nya ke atas kan supaya sama. Nah, berarti saya punya ini. Ya, dx. Ini diulang-ulang biar hafal. Maka polanya seperti ini. Nah, berarti x kan di sini 2 kuadrat. Berarti 1/a arkes tan x per 2.
Nah, ln X ini ya, berarti setengah ln berarti ini sama, ini berarti 1/2 arcus tan X per 2. Nah, ini polanya ya. Saya coba nanti ulang-ulang ya, ini nanti sampai teman-teman mahir. Oke. Jadi di sini pola-polanya kompleks ya untuk rasional. Jadi pada saat nanti teman-teman integral bagian-bagiannya itu soalnya bisa banyak yang harus diketahui sama teman-teman, yang dipahami. Aljabar, trigonometri bisa jadi nanti terasa muncul di sini ya. Tergantung pola soalnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Pada contoh berikutnya di sini, pada contoh 7 saya akan sajikan pola untuk integral akarnya imajiner ya. Nanti polanya di sini kembali ke yang tadi ya, sama saja, sederhana. Jadi nanti kita punya dua formula untuk yang ln sama arcusnya ya. Di sini pada contoh 7 saya sajikan integral x per x pangkat 3 tambah 1 dx. Nah, di sini x pangkat 3 tambah 1 kita faktorkan dengan menggunakan Horner ya. Sehingga saya punya x tambah 1 x kuadrat min x tambah 1. Untuk yang x kuadrat min x tambah 1 ini kan tidak bisa difaktorkan lagi. Ini khayal ya. Bisa dicek diskriminannya berarti 1 min 4. Berarti dia kecil 0 ya. Berarti dia khayal. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk beberapa pecahan, jumlah pecahan. Terus saya punya A per X plus 1, B. Nah, sama kayak tadi ya, kita samakan pembaginya. Kemudian kalau sudah sama pembaginya, kita ambil persamaan yang di atas saja. Oke. Nah, di sini kita cek pada saat X sama dengan min 1. Sama kayak tadi. Pada saat X sama dengan min 1, berarti saya punya A di sini ya. Nih, saya punya, berarti A-nya adalah 1/3 ya. Nilai A saya masukkan ke persamaan ini. Masukkan A-nya. Saya masukkan A-nya ke sini. Kemudian kita selesaikan. Dapatlah, ini sudah dapat ya. Kita coba di sini. Ini kan mengandung X, berarti bisa dinolkan ini, berarti X-nya sama dengan 0. Kita ambil X-nya sama dengan 0, sehingga yang sebelah sini habis. Tinggal yang sebelah sini, berarti C ya. Ini berarti saya punya min 1/3. Jadi saya punya ini. Berarti C 1/3. Kemudian nilai A dan C kita masukkan ke sini lagi, kembali ke sini. Kan C sudah ada, saya masukkan. Ya, nah saya dapat. Kemudian saya kelompokkan ya. Yang mengandung X saya kelompokkan menjadi satu bagian. Lalu yang BX di sini saya biarkan, yang mengandung B, suku B tetap posisi sebelah kanan. Sehingga saya punya seperti ini. Nah, dengan penyesuaikan koefisien berarti B-nya sama dengan 1/3. Berarti B-nya 1/3. Ini sama kan polanya. Nah, berarti B-nya adalah 1/3. Nilai A, B, dan C kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga saya punya integralnya seperti ini. Nah, polanya lebih rumit dari yang tadi ya. Untuk pola integral pertama, 1/x plus 1 clear, berarti ln x plus 1. Yang di sini kita butuh pola untuk menyelesaikan integral ini. Kita bagi menjadi dua bagian, integral substitusi biasa dan integral substitusi trigonometri. Sehingga polanya teman-teman untuk yang awal kan sederhana aja di sini. Nah, yang di sini berarti x plus 1 harus kita nyatakan sebagai turunan dari x kuadrat min xx. Ini kalau x kuadrat min x tambah 1 kalau kita turunkan kan 2x min 1. Maka bentuk ini x tambah 1 harus sama dengan 2x min 1 ditambah siapa di sana. Jadi harus kita nyatakan dalam turunan yang di bawah ini. Jadi harus seperti ini. Nah, berarti 2x min 1 supaya menjadi x plus 1 diapakan nanti? Ya. Nah, di sini ada 2. Berarti 2 dikali berapa supaya jadi 1? Berarti setengah ya. Ini kan min 1, pada sini 1. Berarti harusnya apa sini? Berarti ditambah 3. Ya, ditambah 3 supaya jadi positif sah. Maka polanya dimanipulasi seperti ini. Nih, ada setengahnya di sini. Kan 2x min 1, logikanya kan 2x ditambah 2 kan di sini ya. Dikalikan setengah, kembali ke sini. Ini manipulasinya berarti saya pecah menjadi dua bagian. Sekarang di sini, ya. Ini 1, ini berarti yang 1/6, nah yang setengah, yang 1/3
Ini 3. Berarti saya punya 3/6 ya. 3/6. Nah, kemudian saya pecah ini. Kan masuk ke integral substitusi trigonometri. Berarti saya menyatakan dalam bentuk fungsi kuadrat. Berarti X min X setengah. Setengah dari mana? Ya, tadi berarti setengah dari sini. Dimanipulasi. Sehingga kalau kita uraikan, bentuk ini akan kembali ke sini. Ya. Ini berarti saya punya seperti ini. Nah, ini kan kembali menjadi integral substitusi biasa. Ini manipulasinya. Berarti ln ya di sini. Kemudian yang di sini saya nyatakan dalam bentuk dx min setengah. Nah, ini. Berarti yang ini saya nyatakan dari dx min setengah. Ini kan kalau diturunkan clear. Kalau diturunkan dia dx hasilnya ya. 1 kali d dx. Kemudian ini manipulasi berarti masuk ke pola ini. Nah, berarti kotaknya adalah x min setengah. A-nya adalah akar 3/2. Sehingga yang di sini adalah setengah dikali 2 per akar 3 ya. Kan dibalik, kan dibagi 1 per akar 3/2 ya. Jadi 1 dibagi akar 3 dibagi 2. Berarti nanti dikali silang, berarti dibalik, berarti 2 per akar 3. Berarti 2-nya habis, tinggal 1/3 di sini ya. Berarti 1/3 akar 3. Sehingga nanti hasil integralnya adalah untuk sebelah sini clear. Yang sebelah sini clear, yang sebelah sini berarti nanti setengahnya berubah menjadi 1/3 akar 3. Yang di sini nanti bentuk agak kotak dibagi A, berarti yang ini. Kalau dibagi A berarti X min setengah dibagi akar 3/2, berarti 2-nya naik ke atas, berarti 2X min 1 per akar 3. Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi di sini kembali ke integral substitusi biasa dan substitusi trigonometri untuk bagian yang sebelah sini. Ini pola triknya, ini teknik untuk menyelesaikannya. Oke, kita lanjutkan ke pola berikutnya. Untuk pola terakhir ya, untuk akarnya imajiner dan ada yang kembar. Ya. Jadi nanti pola terakhir di sini bentuknya nanti banyak arkesnya, tetapi pola-polanya sama ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman memahami pola 1, 2 untuk akarnya real berbeda, akarnya real dan kembar, akarnya imajiner berbeda, maka untuk pola ini tidak ada masalah. Ya, ini kan mengulang dari pola yang kedua tadi, akar real dan kembar, tapi bedanya imajiner di sini. Sehingga polanya sama aja. Nah, berarti yang faktor yang imajiner yang tidak bisa difaktorkan sebanyak P di sini. Sehingga bentuk QX-nya berarti seperti ini, ngulangnya sebanyak P bagian suku ya di sini. Nah, polanya. Kemudian teman-teman integralkan perbagian sama dengan yang tadi. A1, A2 sampai BP-nya di sini. Ini ya, BP. Ini bisa kita cari dengan persamaan yang di sini ya. Dari persamaan ini kita cari. Sehingga integralnya adalah ini. Nah, pola untuk di sini kan kita banyak menggunakan integral substitusi dan substitusi trigonometri. Untuk yang sebelah sini berarti langsung len nanti biasanya ya. Oke, untuk ilustrasi, untuk memahami pola terakhir ini, kita sajikan contoh. Ya, contoh di sini. Oke, pada contoh 8 disajikan integral 2x kuadrat ditambah 3 dibagi x kuadrat tambah 1 kuadrat dx ya. Nah, di sini kan nggak bisa difaktorkan. Sehingga nanti polanya berulang dia sebanyak 2 kali. Nah, segini. Kemudian caranya sama, udah dibentuk dalam 2 pecahan, dijumlahkan. Kemudian pembaginya kita samakan. Kita cari KPK dari x kuadrat tambah 1 dan x kuadrat ditambah 1. Berarti KPK-nya adalah x kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Sehingga polanya dijumlahkan. Kemudian kita ambil persamaan yang di atas. Ya, paling gampang kali silang ke situ teman-teman ya. Tapi KPK-nya hati-hati di sini. KPK-nya itu kan ini, berarti ini dibagi ini dapat dia sendiri, kalikan ke atas. Ini dibagi ini, nah berarti dapat CX tambah D kan 1 dia. Nah, kemudian di sini khusus yang di sini kita agak sulit kalau ngecek menggunakan guessing tadi. Ini kan tidak ada yang membuat 0 di sini, positif semua. Berarti kita gunakan cara menyetarakan koefisien. Kita selesaikan sebelah sini ya. Selesaikan. Sebelah sini sudah bentuk fungsi kuadrat, ini kita selesaikan di sini menjadi fungsi apa? Oh, ternyata ada fungsi pangkat 3 ya, kubik di sini. Berarti nah, kemudian kita setarakan koefisiennya. Di sebelah sini ada pangkat 3, sebelah sini tidak ada pangkat 3, maka suku pangkat 3 sini 0 kan? Berarti A-nya adalah 0. Kemudian suku yang kedua, X pangkat 2,
Ini kan di sini B-nya berarti sama dengan 2, dapat. Kemudian saya punya B tambah D sama dengan 3 di sini. Ya, A-nya 0, B-nya 2, B tambah D-nya sama dengan 3. A tambah C-nya ada ya di sini. Oh iya, A tambah C-nya di sini tidak mengandung, berarti 0 ya. B tambah D-nya 3. Nah, berhubung tadi saya punya B-nya ada, maka D-nya sama dengan 1. Nah, berarti B2 dari 1 AB. Nah, di sini kan tinggal dimasukin ke persamaan ini. Dimasukkan sehingga saya punya pola integralnya adalah ini. Ya. Tadi kan AX tambah B, A-nya berapa tadi? A-nya 0, B-nya 1, B-nya 2 ya. Saya keluarkan di sini. Kemudian CX tambah D, D-nya 1, C-nya 0. Maka saya punya langsung. Nah, ini untuk yang pola awal kita kembali ke arkestan tadi. Di sini. Seorang lagi ya. Nah, ini kan pas. Berarti A-nya 1, berarti ini sama dengan 2 arkestan X. Dapat. Yang sebelah sini kita coba ya, perlu ada penguraian pemisalan. Meskipun nanti segitiga yang saya sajikan sebenarnya bisa menyelesaikan di sini, tapi tidak bisa kita kerjakan langsung satu-satu ya. Nah, ini dapat arkestan. Ini berarti saya punya, kita andaikan dia sisi-sisi segitiga ya. X kuadrat tambah 1 berarti kuadrat X kuadrat ditambah 1 kuadrat berarti menyatakan sisi miring. Berarti di sini ada akarnya. Nah, yang jadi masalah X-nya di depan sudut kan di samping sudut. Tidak masalah ya teman-teman. Teman-teman boleh ratakan X-nya di depan sudut, boleh juga di samping sudut. Nah, tapi saya ambil yang di depan sudut ya. Di video sebelumnya di integral substitusi trigonometri saya jelaskan. Di depan sudut boleh juga teman-teman kalau mau, silakan. Di sini juga boleh. Tapi pada kasus ini saya ambil X-nya di depan sudut. Seperti ini. Maka satunya di sini. Kan dipenuhi pola ini ya. Sehingga saya punya di sini ada perbandingan X per 1. X per akar. Berarti ada 2 perbandingan kan? 2. Perbandingan berikutnya 1 per X, 2, 1 per akar. Berarti ada 4. Terakhir, akar ini dibagi X, akar ini dibagi 1. Berarti ada 6 kan? Nah, dari 6 perbandingan itu, teman-teman ambil yang paling sederhana apa? Ya, X per 1. Kenapa saya ambil X per 1 bukan 1 per X? Mudah mana sih menurunkan X per 1 dengan 1 per X? Yang mudah, X-nya di atas lah. Ya. Berarti saya ambil yang X per 1. Nah, X per 1 itu siapa? Tan. Oh, berarti tan sama dengan X per 1, berarti tan X sama dengan X, sehingga pemisalannya muncul di sini, X-nya sama dengan tan X. Itu asalnya dari sini ya. Kenapa dimisahkan tan theta? Dari sini asalnya. Udah saya turunkan, berarti di X sekan kuadrat theta di theta ya. Kemudian yang ini saya rubah ya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi identitas ya. Sin kuadrat X ditambah sin cos kuadrat X sama dengan 1 di sini ya. Nah, pada saat di sini kan fungsi identitas sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1, saya bagi dengan cos di sini ya. Sehingga muncul sekan dan tan nanti di sini. Nah, ini kan X kuadrat, X-nya siapa tadi? Ini berarti tan kuadrat tambah 1. Nah, ini bentuknya kan sekan. Ini sekan. Sekan kuadrat pangkat 2 berarti sekan pangkat 4. Kemudian saya masukkan ke ini. Dimasukkan, saya punya sekan. Nah, sekan di atas habis, tinggal di bawah sekan kuadrat. Seper cos, berarti kan jadi cos di sini. Nah, ini kita tidak bisa mengintegralkan langsung, maka saya harus merubah menjadi pangkat 1. Sehingga saya punya ini, dipilih 3 kemungkinan. Yang saya ambil kan sini muncul suku cos, maka saya ambil suku yang cos di atas. Nah, berarti logikanya cos kuadrat theta sama dengan 2 theta, cos 2 theta tambah 1 dibagi 2. Dan sini ya, pola ini. Jadi saya punya di sini berarti cos 2 theta tambah 1 dibagi 2 masuk ke sini. Nah, setengahnya kan masuk sebagai konstanta. Nah, cos 2 theta kan sin seper 2 sin 2 theta ditambah theta. Nah, sin 2 theta kan saya punya sin 2 theta 2 sin theta cos theta. 2-nya habis dengan setengah, maka tinggal setengah sin theta cos theta. Nah, sin theta masuk ke sini. Sin kan X per akar. Cos 1 per akar, maka akar dikali akar, akarnya hilang. Maka saya punya ini. Ya, sehingga ini saya kalikan masing-masing suku. Nah, sini saya punya kan setengah arkes. Tadi di awal kalau saya gabungkan di sini hasil integralnya, berarti kan di sini saya punya 2 arkestan kan? Saya punya setengah arkestan. Berarti logikanya dibagi tambah setengah, 2 tambah setengah, 2 setengah berarti 5 per 2 ditambah ini. Nah, oke. Alhamdulillah untuk materi
ini gak rasional, cukup materi basicnya. Teman-teman kalau menguasai materi ini, insya Allah teman-teman akan memahami pola menyelesaikannya. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan karena keterbatasan apa yang saya ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.